Kemerdekaan yang sejati adalah apabila kita berhasil menemukan hakikat diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Kemerdekaan sejati adalah apabila kita tidak tertipu oleh fata morgana dunia. Kemerdekaan sejati apabila kita telah menyadari bahwa perjalanan panjang kita justru menuju alam surgawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa pesisir Panarukan Situbondo rahimani rahimakumullah. Sangatlah rugi kiranya apabila kita nanti keluar dari masjid ini usai melaksanakan salat Jumat ini, kadar iman dan takwa kita tidak ada penambahan kadar sedikit pun. Oleh karenanya kita berikhtisar, kita memohon anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita lakukan berangkat dari rumah menuju masjid yang agung ini dalam rangka kita mensyukuri keimanan kita, mensyukuri rasa kesadaran hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu poin ini sudah mendapatkan satu garansi dari Allah. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. La azidannakum. Nikmat iman dan nikmat ketakwaan yang kita aplikasikan, yang kita terapkan, kita wujudkan dalam amaliyah berangkat sholat Jumat di masjid ini, semoga Allah membayar kontan dengan menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita. Alhasil, mudah-mudahan keluar dari masjid ini nanti kadar keimanan dan ketakwaan kita benar-benar Allah tambah dengan jumlah penambahan kadar yang tidak bisa terhitung oleh akal kita. Mudah-mudahan. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menunjukkan atas izin dan atas perintah Allah pensyariatan yang benar, bagaimana menyembah Allah, apa yang harus disembah dalam hidup ini, apa tujuan kita hidup di dunia ini, dan bagaimana cara penyembahan kepada Allah di dalam hidup ini. Sehingga
langkah laku hidup kita berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, di jalan siratal mustaqim, di jalan yang lurus, yakni jalan sebagaimana jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yakni jalan kenabian dari sejak Nabiullah Adam hingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan jalan-jalan kesesatan dan jalan orang-orang yang telah mendapatkan murka, yakni Yahudi dan Nasara. Oleh karenanya kita bersolawat senantiasa atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Pesisir Panarukan rahimani wa rahimakumullah. Atas upaya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa iman, berupa kesadaran kita beribadah. Karenanya hari ini, di mana hari-hari ini kita bersamaan dengan hingar-bingar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita yang ke-79, kita juga akan mendudukkan persoalan sesungguhnya apa yang patut kita rayakan dan apa yang patut kita syukuri di dalam makna kemerdekaan itu sendiri. Apakah kita cukup mencukupkan diri dengan memberikan warna yang meriah terhadap rumah halaman, gapura-gapura rumah kita dengan aneka aksesoris yang menunjukkan bahwa kita telah merdeka 79 tahun yang lalu? Apakah kita cukup berhenti pada kebanggaan mengibarkan sangsaka merah putih di halaman rumah kita, di halaman kantor-kantor kita, di ujung-ujung gang kita? Apakah kita cukup berbangga dengan menyelenggarakan aneka permainan, aneka perlombaan yang mengundang kegembiraan dengan dalil bahwa itu adalah mensyukuri kemerdekaan yang telah kita raih, yang telah diraih oleh para pendiri bangsa kita? Tentu sebagai seorang muslim kita harus menyelam lebih dalam sehingga apapun yang kita lakukan tidak terjerumus dalam kesia-siaan yang semu, dalam kegembiraan dan kesyukuran yang semu yang tidak ada makna setelah peristiwa itu berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan yang sejati adalah apabila kita berhasil menemukan hakikat diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Kemerdekaan sejati adalah apabila kita tidak tertipu oleh fata morgana dunia, bahwa seolah-olah hidup di dunia ini hanyalah untuk tujuan dunia itu sendiri, tidak punya orientasi kehidupan setelah mati. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah menyadari siapa kita, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini, dan tugas apa yang harus kita kerjakan, dan termasuk kelak kita menyadari betul adres akhir atau alamat terakhir perjalanan kita ini yang tidak hanya berhenti pada kematian di ujung usia kita. Apakah yang husnul khotimah maupun yang su'ul khotimah, itu hanya satu fase kehidupan yang akan membuka jalan kehidupan lebih panjang di jalan amal, di jalan alam barzah maupun di alam akhirat kelak. Kemerdekaan sejati apabila kita telah menyadari bahwa perjalanan kita tidak hanya berhenti untuk urusan-urusan duniawi, tetapi kita menyadari bahwa perjalanan panjang kita justru menuju alam surgawi yang sejati, al-jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak tertipu oleh perilaku atau amaliyah di dunia ini yang hanya akan merintangi atau menutup pintu jannah kita kelak di akhirat. Kemerdekaan sejati adalah apabila kita menyadari betul sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ad-Dzariyat 56, bahwasanya aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia ini kecuali dalam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah menyadari tugas kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah, maka itulah jiwa yang merdeka.
Kita boleh berlayar ke lautan, mencari nafkah untuk keluarga, menangkap ikan, memasang jala, melemparkan kail atau pancing. Tapi karena kita telah dimerdekakan oleh Allah dengan satu pemahaman bahwa kita hidup hanyalah untuk beribadah, maka ikan yang kita kejar, yang kita tangkap dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita taat kepada Allah sebagai kepala keluarga, harus berjuang, bermaisha, mencari nafkah, menghidupi anak istri dengan nafkah yang dia peroleh. Sehingga di dalam amalia kita mencari ikan, kita akan terbebaskan dari belenggu-belenggu ketertipuan. Oh, kalau malam di lautan dingin harus minum minuman khamr, minuman keras sehingga hangat badan. Oh, kalau di tengah lautan dingin maka harus makan daging ini, daging itu yang bisa menaikkan suhu tubuh yang diharamkan oleh Allah. Kita akan terbebaskan dari belenggu-belenggu pemikiran semacam itu. Oh, kalau di kantor tujuannya adalah bermaisha, beribadah, untuk mencari nafkah untuk anak istri, maka dia akan terhindar atau menghindarkan diri dari segala cara-cara yang curang. Oh, kalau di dalam berbisnis, di dalam berdagang, sadar betul bahwa dagangnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, tentu dia akan menghindari hal-hal keculasan-keculasan, akan menjauhi, mengurangi timbangan, akan menjauhi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan sejati yang tertanam dalam diri kita. Ketika seseorang telah merdeka dalam hal bertauhid, hanya menyadari, meyakini hanya Allah lah zat yang boleh disembah. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah adalah ilah, Allah adalah satu-satunya sesembahan yang boleh diibadahi. Dan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak memiliki kroni, Allah tidak memiliki keturunan, Allah tidak memiliki kepanjangan tangan yang bisa mendekatkan makhluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan perantara-perantara sebagaimana seseorang kalau akan menghadap presiden harus dekat kepada menteri-menterinya. Tidak. Allah adalah zat yang esa. Sehingga ketika kita berkebutuhan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperlukan perangkat apapun kecuali perangkat yang oleh Allah telah tuntunkan dalam rangka memperoleh nilai menyembah Allah, yakni beribadah dan mendapatkan pengakuan peribadatan itu dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa kita telah merdeka bahwasanya di dalam menyembah Allah kita tidak memerlukan sarana-sarana, kita tidak memerlukan perantara-perantara sebagai kroni-kroni Allah, sebagai kepanjangan-kepanjangan tangan Allah, maka cukuplah di dalam kita menyembah Allah. Kita ambil wudu, menyempurnakan wudu kita, menggelar sajadah dan sholat di atas sajadah itu, berzikir kepada Allah. Kita tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rangka birrul walidain, di dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika kedua orang tua kita telah meninggal dunia, kita tidak diharuskan di dalam berbakti kepada kedua orang tua itu harus datang ke kuburan orang tua kita. Bahwa kita datang ke makam kedua orang tua kita adalah satu kebajikan, di mana kita akan datang dan mengingat bahwa kita kelak juga akan mati, dan kita mendatangi makam keluarga kita, orang tua kita, dalam rangka mendoakan kesejahteraan, keselamatan orang tua kita di alam barzah atas izin Allah. Tetapi bahwasanya kita mendoakan orang tua tidak dipersyaratkan harus datang di tempat pemakaman itu, apalagi dengan peralatan-peralatan, dengan ubor rampai yang tidak disyariatkan. Sehingga kita merdeka jiwa kita. Ketika kita ingin mendoakan kedua orang tua kita, cukuplah dari bilik sholat-sholat kita. Tidak harus. Karena kalau kita terperangkap oleh pemahaman bahwa mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal harus datang di pekuburan. Ya, kalau pekuburannya di samping rumah kita,
Kalau pekuburannya di Surabaya misalkan, sementara kita di Panarukan, pemakamannya di Gresik, pemakamannya di Banyuwangi, di Bondowoso, iyakah kita akan setiap saat datang ke pemakaman orang tua kita untuk mendoakan? Maka tauhid atau ad-dinul Islam ini memerdekakan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, sehingga kalau pemahaman yang membelenggu kita tadi seperti itu, maka seorang anak hanya akan mendoakan kedua orang tuanya kalau sempat datang ke kuburannya. Apalagi sampai membatalkan untuk berziarah kubur kedua orang tuanya hanya gara-gara tidak menemukan kembang yang harus dibeli, tidak menemukan menyan atau minyak wangi yang harus dibawa ke kuburan. Inilah belenggu-belenggu kekeliruan di dalam menjalankan pensyariatan Islam kita, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa agar hasil laut kita melimpah, bahwa agar hasil panen kita melimpah, kita dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah tidak punya kroni-kroni, tidak punya perantara-perantara penguasa laut, penguasa sawah, penguasa tumbuhan padi, penguasa sumur dan lain sebagainya. Maka kita terbebas jiwa kita untuk memohon kesuburan tanah kita, memohon keterlimpahan ikan-ikan di laut kita, memohon keterlimpahan panen raya kita di sawah. Cukuplah kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah dan tidak perlu memakai perantara dan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita memegang tauhid yang benar, maka jiwa kita telah merdeka, maka jiwa kita telah benar berada di jalan Shiratal Mustaqim, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita sampai di penghujung hidup kita nanti dengan husnul khatimah, dengan tidak membawa kekeliruan-kekeliruan di dalam akidah yang itu akan menutup pintu kesejahteraan kita baik di alam barzah maupun di akhirat kita kelak. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharil muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa pesisir Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita garis bawahi bahasanya jiwa kita wajib merdeka. Merdeka dari segala kebodohan, merdeka dari segala potensi penyesatan yang pada akhirnya kelak kita tidak akan bisa kembali kepada Allah, tidak bisa berstatus, tidak bisa masuk dalam kategori yang Allah seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak diakui oleh Allah sebagai jiwa-jiwa yang ridho kepada Allah, ridho dan diridhoi oleh Allah, tidak termasuk hamba-hamba yang diseru untuk bergabung dengan hamba-hamba oleh insan-insan yang telah diakui sebagai hamba Allah untuk bersama-sama berbondong-bondong memasuki jannah atau surga Allah. Oleh karena jiwa kita harus kita merdekakan dari segala macam kungkungan-kungkungan keterkeliruan di dalam kita memahami ilah kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia satu-satunya yang harus, yang boleh, yang kita sembah. Dia tidak punya kroni, tidak punya anak, dan tidak pula diperanakkan, tidak punya siapa-siapa. Allah adalah Esa dalam makna yang harus kita yakini.
kekuatan atau kekuasaannya. Dan Allah adalah As-Samad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Kita bebaskan kalau kita karyawan, nasib kita berada pada pimpinan. Kalau kita pegawai, nasib kita berada pada atasan. Kita bebaskan itu semua. Bahwa selamat celakanya kita kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita taat kepada Allah, maka tentu makhluk akan juga dengan sendirinya kita berjalan di jalan yang benar. Meskipun terkadang sesama makhluk yang berada di rel yang tidak bertauhid pada Allah akan menyalahkan atau bahkan memberi sanksi karena dia atasan kita. Kita bergantung kepada timbangan yang kita setting sedemikian rupa sehingga menurut kita akan mendatangkan keuntungan yang besar untuk dagang. Ini menafikan atau meniadakan Allah sebagai As-Samad. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini dengan satu iktikad berangkat sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas keimanan dan atas kesadaran kita untuk takwa kepada Allah, untuk memupuk ketaatan kita kepada Allah, dan Allah akan memberikan tambahan kenikmatan berupa keimanan dan ketakwaan itu dengan keyakinan kita karena Allah sesuai dengan prasangka hamba kita. Kalau kita menyangka sholat Jumat kita ini hanyalah ritual setiap pekan, ya akan kita dapat hanyalah ritual setiap pekan. Tetapi setiap kita melangkah ke masjid, apakah sholat Jumat, terkhusus sholat Jumat ini dalam rangka kita mensyukuri keimanan kita, mensyukuri Islam, iman dan ketakwaan kita, maka pasti ana inda dhanni abdi, aku apa kata prasangka hambaku, kata Allah. Di sisi lain Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah apapun kepadaku maka aku akan ijabah. Ini peluang pintu lebar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar akan menghasilkan bekas atau asar di dalam hidup kita, kemerdekaan tauhid kita, kemerdekaan jiwa kita, sehingga kita benar-benar ringan di dalam menjalankan kehidupan ini dengan satu jaminan yang sudah maha pasti dari Allah, la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa-apa yang Allah janjikan, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda isyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.